Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fitra Junada, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin Dakwah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2021-1356. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Saya akan menjelaskan tentang biografi mufasir, identifikasi kitabnya, nama buku, jenis buku, dan isi kitabnya. Yang pertama yaitu biografi Imam At-Tabrani. Namanya yaitu Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Lakhmi At-Tabrani, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam At-Tabrani, juga sering disebut dengan Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani ini adalah seorang imam yang sangat alim dan tercatat sebagai pemuka ahli hadis. Beliau bernama lengkap Abdul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub As-Salami At-Tabrani, dan dikenal sebagai sosok yang produktif. Di antara karyanya yang terkenal dan mendapat apresiasi juga banyak dijadikan rujukan oleh para ulama, yaitu kitab Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Shaghir. At-Tabrani lahir di kota Akka pada bulan Safar tahun 260 Hijriah di tengah keluarga yang terhormat dari kabilah Luqman, suku Yaman, dan kemudian dimigrasi ke Qudsi, Palestina, dan menetap di sana. Dia meninggal di Isfahan pada tanggal 28 Zulqa'dah tahun 360 pada usia 100 tahun 10 bulan dan dikemudikan di samping kubur Hamamah Ad-Dausi, salah seorang sahabat Nabi. At-Tabrani adalah seorang imam, hafiz, dan perawi terpercaya. Ia adalah Abdul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutir Al-Lakhmi Asy-Syami At-Tabrani, dan dinisbatkan pada daerah At-Tabraniyah. Ia adalah seorang ahli tafsir dan tokoh rijalul hadis di zamannya. Lalu identifikasi kitab. Kitab Mu'jam Al-Kabir adalah sebuah kitab mu'jam terbesar dan kitab rujukan yang lengkap. Karena kemasyhurannya, kitab ini disebut dengan nama Al-Mu'jam, atau dalam menyadarkan hadis-hadisnya, para ulama cukup menyatakan akhrajul At-Tabrani. Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir ini terdiri dari 12 jilid dan merupakan ensiklopedia hadis yang memuat tidak hanya hadis-hadis Nabi, tetapi juga berisi sejumlah banyak informasi historis. Kitab ini mengaborsi baik secara keseluruhan maupun parsial dari ratusan karya terdahulu. Beberapa perpustakaan menyimpan jilid berbeda dari kitab tersebut. Cetakan pertamanya di Dahlul Ihya atau Aturat Al-Arabi, Ma'abah Dairut, Lubnan. Kitab ini ditahqiq oleh Hamidi Abdul Malik Majid As-Salafi. Lalu latar belakang dan penamaan. Latar belakang penulisan kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam muqaddimahnya At-Tabrani berkata bahwa kitab ini aku susun dalam rangka mengumpulkan riwayat-riwayat yang telah sampai kepada Nabi kami dari orang-orang yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW, baik dari kalangan sahabat laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan huruf alif, ba, ta. Aku memulainya dengan menyebut 10 sahabat yang dijamin surga, karena sesungguhnya tidak ada orang lain yang mendahului mereka. Aku mengeluarkan 1, 2, 3 hadis atau lebih dari tiap-tiap mereka sesuai banyak dan sedikitnya riwayat mereka. Penamaan kitab Al-Mu'jam Al-Kabir ini karena kitab ini adalah sebuah kitab mu'jam terbesar dan kitab rujukan yang lengkap, dan karena kemasyhurannya ini kitab ini disebut dengan Al-Mu'jam dan Al-Kabir karena merupakan kitab Al-Mu'jam yang terbesar di dunia. Lalu isi kitab dan sistematika kitab. Kitab Mu'jam Al-Kabir adalah sebuah kitab rujukan yang lengkap
karena kitab ini disebut dengan nama Al-Mu'jam. Atau dalam menyadarkan hadis-hadisnya, para ulama cukup menyatakan Akhrajul At-Tabrani. Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir ini terdiri dari 12 jilid dan merupakan siklopedia hadis yang memuat tidak hanya hadis-hadis Nabi, tetapi juga berisi sejumlah banyak informasi historis. Dalam kitab ini, Al-Imam At-Tabrani telah mengumpulkan Al-Mu'jam. Ini disusun mengikuti tertib huruf ejaan atau mengikuti susunan nama-nama guru mereka. Nama guru mereka pula disusun mengikuti ejaan nama atau kelebihan mereka. Walaupun bagaimanapun, At-Tabrani ini mendahulukan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kitab ini disusun berdasarkan urutan nama sahabat menurut sistematika huruf mu'jam, kecuali Musnad Abu Hurairah yang telah disusun dalam kitabnya tersendiri. Setiap juz terdiri dari 1000 jalur periwayatan, dimulai dari jalur periwayatan Abu Bakar As-Siddiq dan diakhiri dengan nama-nama periwayat perempuan. Kitab ini memuat 60.000 hadis yang merupakan kitab ini merupakan hadis yang berbentuk ensiklopedia. Terdapat pula di dalamnya beberapa informasi sejarah. Ibn Dihya berpendapat kitab Mu'jam ini merupakan kitab Mu'jam yang terbesar di dunia. Jika dikatakan Al-Mu'jam secara umum dan istilah ahli hadis, maka yang dimaksud adalah Al-Mu'jam Al-Kabir. Metode kitab dan kualitas hadis. Metode kitab disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat, guru-gurunya, sesuai dengan urutan huruf hijaiyah, atau juga terkadang disusun berdasarkan tempat asal mereka. Metode kitab Mu'jam Al-Kabir ini lebih dominan disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Kualitas hadis. Sejumlah seluruh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab ini sekitar 25.000 hadis. Tetapi ada pendapat yang mengatakan sehingga 60.000 buah hadis. Namun jumlahnya, sebagaimana yang ditahqiq oleh Hamdi Ibn Al-Majid As-Salafi, ialah 21.547 hadis. Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir diklarifikasi sebagai kitab tabaqat ketiga, karena di dalamnya mengandung hadis hasan dan doif yang dimana hanya sesuai untuk mereka yang benar-benar mahir dalam bidang hadis. Kitab ini juga hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melihat taraf hadisnya. Lalu pada gambar yang pertama, ini ada gambaran kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Lalu di sampingnya ada muqaddimah kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Yang terakhir ini ada contoh isi dari kitab Mu'jam Al-Kabir. Ya, seperti yang pertama ada As-Sahil Birul Anshidadil Biyahad, Rawil Anhu Abi Ya'qub. Lalu yang kedua ada Hamdalah. Lalu yang ketiga ada Al-Hasan Abdullah Syekh Khawil Al-Marasil. Yang keempat ada Jamil Syekh Rawil An Abi Mustamah. Dan seterusnya. Karena kan dalam kitab ini itu bisa kita lihat seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam kitab ini itu ditulis berdasarkan nama-nama sahabat dan guru-guru sang alif. Atau bisa juga dilanjutkan dengan nama urutan alfabet. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, udah. Far, kamu Udah, Nak. ya, thank you. Oke.